Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita belajar melalui daring, semoga kalian tetap semangat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Baiklah anak-anak, berikut adalah materi matematika semester 1. Bab 1, pola bilangan. Bab 2, koordinat kartesius. Bab 3, relasi dan fungsi. Bab 4, persamaan garis lurus. Bab 5, persamaan linier dua variabel. Baiklah, kita masuk bab yang pertama, yaitu pola bilangan. Pola bilangan dibagi dalam bentuk 3, yaitu mengeneralisasi pola dan barisan bilangan menggunakan tabel. Yang kedua, mengeneralisasi pola dari suatu konfigurasi objek. Yang ketiga, yaitu menyatakan barisan bilangan menjadi persamaan. Ilmuwan Leonardo da Pisano atau Leonardo Pisano, lebih dikenal dengan sebutan Fibonacci, adalah matematikawan Italia yang dikenal sebagai penemu bilangan Fibonacci. Leonardo berperan dalam mengenalkan sistem penulisan dan perhitungan bilangan Arab ke dunia Eropa. Bapak dari Leonardo, Guglielmo atau William, mempunyai nama panggilan Bonacci, yang artinya bersifat baik atau sederhana. Leonardo da Pisa lahir tahun 1175 sampai dengan 1250. Adapun dari tujuan pembelajaran itu sendiri, yang pertama adalah menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan dengan cara mengeneralisasi pola bilangan sebelumnya. Yang kedua, mengeneralisasi pola bilangan menjadi suatu persamaan. Yang ketiga, mengenal macam-macam barisan bilangan. Yang keempat, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan. Yang kelima, mampu menyelesaikan masalah dari barisan konfigurasi objek. Adapun definisi pola bilangan matematika adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Pola bilangan itu juga bisa diartikan sebagai suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur atau suatu bilangan yang tersusun dari beberapa bilangan lain yang membentuk suatu pola. Macam-macam pola bilangan. Pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil merupakan pola bilangan yang terbentuk oleh bilangan ganjil. Contohnya 1, 3, 5, 7, 9, 11 sampai dengan N. Perhatikan gambarnya, di situ ada persegi. Yang pertama, angka 1 diwakili oleh persegi 1. Angka 3 diwakili oleh persegi 3. Angka 5 diwakili oleh persegi 5, sebanyak 5. Rumus pola bilangan ganjil. Jika pola bilangan ganjil adalah 1, 3, 5,
7, 9, 11, sampai dengan N, maka untuk rumus mencari bilangan ganjil ke N adalah UN sama dengan pola bilangan genap. Pola bilangan genap merupakan pola bilangan yang terbentuk oleh bilangan genap. Contoh pola bilangan genap ini adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, sampai dengan N. Angka 2 diwakili oleh persegi sebanyak 2. Angka 4 diwakili oleh persegi sebanyak 4. Angka 6 diwakili oleh persegi sebanyak 6. Rumus pola bilangan genap. Jika pola bilangan genap adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, sampai dengan N, maka rumus untuk mencari bilangan genap ke N adalah UN sama dengan 2N. Pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi merupakan suatu pola bilangan yang terbentuk oleh bilangan-bilangan hasil kuadrat. Dan jika digambar, polanya membentuk suatu bentuk persegi. Contohnya adalah 1, 4, 9, 16, 25, 36, sampai dengan N. Perhatikan gambar berikut. Di situ ada persegi. Angka 1 diwakili oleh 1 persegi. Angka 4 diwakili oleh 4 persegi. Rumus pola bilangan persegi. Jika pola bilangan persegi adalah 1, 4, 9, 16, 25, 36, sampai dengan N, maka rumus untuk mencari bilangan persegi ke N adalah UN sama dengan N pangkat 2. Pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga merupakan pola bilangan yang jika digambar membentuk pola segitiga. Contoh pola bilangan segitiga adalah 1, 3, 6, 10, 15, 21, dan seterusnya. Adapun rumus pola bilangan segitiga, yaitu jika pola bilangan segitiga adalah 1, 3, 6, 10, dan selanjutnya sampai dengan N, maka rumus untuk mencari bilangan segitiga ke N adalah UN sama dengan N dalam kurung N ditambah 1 dibagi Berikut adalah contoh soal pola bilangan. Yang pertama, pola bilangan ganjil. Tentukan bilangan ke-11, artinya tentukan suku ke-11. Ingat, tadi rumus pola bilangan ganjil adalah UN sama dengan 2N kurangi 1. Maka, karena yang di sini yang ditanyakan adalah suku ke-11, maka U11, N-nya kita ganti dengan angka 11. U11 sama dengan 2 dalam kurung, N-nya ganti lagi dengan angka 11. 2 kali 11 dikurangi 1. Cara pengerjaannya adalah dikalikan terlebih dahulu, yaitu 2 kali 11 dikurangi 1. Maka hasilnya adalah 22 dikurangi 1, yaitu 21. Jadi
bilangan ganjil ke-11 adalah 21. Untuk pola bilangan genap dan pola bilangan persegi, sama pengerjaannya, hanya saja untuk pola bilangan genap, karena di sini yang ditanyakan adalah tentukan bilangan ke-11, artinya U11, maka UN sama dengan 2N. Ingat, tadi pola bilangan genap yaitu UN sama dengan 2N. Karena yang di sini ditanyakan adalah suku ke-11, N-nya kita ganti dengan angka 11. Maka U11 sama dengan 2 dalam kurung dikalikan 11. Jadi 2 kali 11 hasilnya adalah 22. Jadi bilangan genap suku ke-11 adalah 22. Untuk pola bilangan persegi juga sama, yaitu kita ingat lagi rumus pola bilangan persegi yaitu UN sama dengan N pangkat 2. Karena di sini yang ditanyakan adalah suku ke-11, maka N kita ganti dengan angka 11, yaitu U11 sama dengan 11 pangkat 2. U11 sama dengan 11 dikali 11. Hasilnya adalah 121. Pola bilangan segitiga, tentukan bilangan ke-11 artinya adalah U11. Ingat tadi pola bilangan segitiga rumusnya adalah UN sama dengan N dalam kurung N ditambah 1 dibagi 2. Maka UN sama dengan 11 dikalikan 11 ditambah 1 dibagi 2. Ingat, kalau ada tanda kurung, artinya adalah yang di dalam kurung yang terlebih dahulu dikerjakan. Setelah itu, baru boleh langsung dibagikan atau dikalikan terlebih dahulu. Hasilnya akan sama. Maka, suku ke-11, pola bilangan segitiga adalah 66. Untuk memantapkan lagi materi tentang pola bilangan, Bu Fitri akan memberikan contoh soal. Yang pertama adalah contoh. Yang pertama, diketahui suku ke N, suatu barisan dinyatakan dengan UN sama dengan 3N ditambah 4. Hitunglah hasil penjumlahan nilai suku ke-12 dan ke-14. Pembahasannya yaitu di situ sudah disebutkan ada rumusnya yaitu 3N tambah 4. Jadi kalau sudah ada rumusnya, kita tinggal gampang. Yang ditanyakan di sini adalah suku ke-12 dan ke-14. Maka kita kerjakan satu terlebih dahulu. Yang pertama, suku ke-12. UN sama dengan 3N ditambah 4. U12 sama dengan 3 kali N ditambah 4. Maka 3 dikalikan 12 ditambah 4. Ingat, yang di dalam kurung itu yang terlebih dahulu dikerjakan. Karena perkalian dengan penjumlahan, perkalian terlebih dahulu yang dikerjakan. U12 sama dengan 3 kali 12 ditambah 4, hasilnya adalah 36 ditambah 4. Hasilnya adalah 40. Yang berikutnya, suku ke-14, maka U14 sama dengan 3N ditambah 4. U14, 3 dikalikan 14. Kenapa di sini dibuat dalam kurung? Karena supaya lebih mudah untuk dikerjakan dan tidak terkecoh dengan angka yang di belakangnya. Sehingga
Untuk mempermudah, dibuat tanda kurung. 3 kali 14 ditambah 4. Hasilnya adalah 42 ditambah 4. Maka hasil akhirnya adalah 46. Sehingga penjumlahan suku ke-12 dan 14, yaitu 40 ditambah 46, hasilnya adalah 86. Contoh soal yang kedua, yaitu suatu barisan memiliki rumus UN sama dengan 5N ditambah 4. Maka suku ke-18 barisan tersebut adalah, di sini sudah disebutkan rumusnya, yaitu UN sama dengan 5N ditambah 4. Maka N kita ganti dengan angka 18. U18 sama dengan 5 kali 18 ditambah 4. Kita kerjakan perkalian terlebih dahulu, baru kita jumlahkan dengan angka 4 di belakangnya. Maka 5 kali 18 yaitu 90. Setelah itu baru ditambahkan 4. Hasilnya adalah 94. Untuk contoh soal yang ketiga, yaitu dua suku berikutnya dari barisan 3, 4, 6, 9 adalah, perhatikan pola berikut. Yang pertama adalah 3, 4, 6, 9. 3 ke 4 penambahannya ada berapa angka? Yaitu 1. 4 ke 6 penambahannya berapa? 2. 6 ke 9 penambahannya 3. Maka suku ke berikutnya penambahannya adalah 4, 5, dan seterusnya. Karena yang ditanyakan di sini adalah dua suku berikutnya, maka 9 ditambah 4 yaitu 13. 13 ditambah 5 hasilnya adalah 18. Untuk contoh soal yang keempat, perhatikan pola berikut. Itu di situ ada lingkaran. Yang pertama, suku pertama lingkarannya ada 2. Yang kedua lingkarannya ada 6. Yang ketiga lingkarannya ada 12. Maka, banyaknya lingkaran pada pola ke-20 adalah, di situ dituliskan bahwa pola ke-1 ada 2 lingkaran, pola kedua itu ada 6 lingkaran, pola ketiga ada 12 lingkaran. Maka, kita buat dalam bentuk paralel, yaitu 2, 6, 12, 20, 30. Maka 2 ke 6 penambahannya 4. 6 ke 12 penambahannya 6. 12 ke 20 penambahannya 8. Berarti di sini adalah penambahannya selalu ditambahkan 2 angka. Maka pola barisan tersebut membentuk rumus suku ke N sama dengan UN sama dengan N dalam kurung N ditambah 1. Sehingga suku ke-20-nya adalah U20 sama dengan 20 dikalikan 20 ditambah 1, yaitu 21. Suku ke-20-nya adalah 20 kali 21, hasilnya adalah 420. Untuk contoh soal yang kelima, yaitu perhatikan pola berikut. Pola yang pertama, lingkarannya sebanyak 3. Pola yang kedua, lingkarannya sebanyak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pola yang kedua ada 8. Maka, banyak lingkaran pada pola ke-10 adalah, banyaknya lingkaran yang menyusun persegi panjang mengikuti pola di bawah, yaitu yang pertama, pola ke-1 ada 3 lingkaran. Pola yang kedua ada 8 lingkaran. Pola yang ketiga
ada 15 lingkaran. Jadi, pola yang dibentuk mengikuti pola rumus ke N sama dengan adalah UN sama dengan N dalam kurung N ditambah 2. Jadi, banyaknya lingkaran pada pola ke-10 adalah UN sama dengan N dalam kurung N ditambah 2. U10 sama dengan 10 dalam kurung 10 ditambah 2. Maka menghasilkan 10 kali 12 hasilnya adalah 120. Selanjutnya kita akan masuk tentang barisan aritmatika dan deret aritmatika. Barisan bilangan yang suku berikutnya didapat dari penambahan suku sebelumnya dengan bilangan yang tetap dinamakan barisan aritmatika. Bilangan tetap atau selisih antara dua suku berurutan dinamakan beda. Perhatikan contoh berikut. Di situ ada contoh 1, ada angka 2, 6, 10, 14 sampai tak terhingga. Maksudnya dari beda di sini adalah atau selisihnya di sini, perhatikan ada suku yang pertama atau urutan yang pertama adalah 2, urutan yang kedua adalah 6. Maka untuk mencari bedanya atau selisihnya adalah suku kedua dikurangi suku pertama, suku ketiga kurangi suku kedua, suku keempat dikurangi suku ketiga. Maka perhatikan 6 dikurangi 4, 6 dikurangi 2 hasilnya adalah 4. Dan suku ketiganya dikurangi suku kedua yaitu 10 kurangi 6 hasilnya 4. Suku keempat dikurangi suku ketiga, 14 kurangi 10, hasilnya juga 4. Maka, dapat disimpulkan bahwa selisih dua suku berurutannya tetap, yaitu 6 dikurangi 2, atau 10 kurangi 6, atau 14 kurangi 10, tetap hasilnya yaitu 4. Perhatikan contoh yang kedua, di situ disebutkan 12, 9, 6, 3, 0, negatif 3 sampai tak terhingga. Perhatikan di sini, suku pertama adalah 12, suku kedua adalah 9. Maka suku kedua dikurangi suku ke-1. Maka 9 kurangi 12 hasilnya adalah negatif 3. 6 atau suku ketiga kurangi suku kedua, yaitu 6 dikurangi 9, hasilnya negatif 3. Maka dapat disimpulkan bahwa bedanya di sini yaitu tetap, yaitu negatif 3. Maka dapat disimpulkan bahwa suku ke N barisan aritmatika dapat ditentukan dengan rumus UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurangi 1 kalikan B. Selanjutnya, perhatikan slide berikutnya yaitu bentuk barisan aritmatika. Di situ A, A ditambah B, A ditambah 2B, sampai A ditambah dikalikan N kurangi 1 dikalikan B. Maksudnya di sini adalah A itu adalah U1, A ditambah B adalah U2, A ditambah 2B adalah U3 sampai A ditambah N kurangi 1 dikalikan B adalah UN. Maksudnya di sini adalah suku ke-1 atau U1 itu sama dengan A. Itu disebut dengan suku ke-1. Beda atau disebut dengan B. Di sini mencarinya adalah U2 dikurangi U1. Maka UN dikurangi UN kurangi 1. Suku ke N di sini adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kalikan B. Dengan UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B. Maksudnya di sini adalah UN adalah bilangan yang dicari atau suku yang dicari. N yang dicari. A adalah suku pertama, N adalah suku yang dicari, B adalah nilai beda.
Masih kurang paham? Perhatikan di situ. A adalah U1, berarti suku pertama. U1 itu sama dengan A, adalah suku pertama. Mencari bedanya di situ sudah disebutkan, yaitu U2 dikurangi U1, bisa juga U3 kurangi U2. Dan selanjutnya. Selanjutnya, deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan aritmatika. Tadi kita belajar tentang suku barisan aritmatika. Di sini kita akan langsung belajar tentang deret aritmatika. Perhatikan di situ, jumlah n suku pertama atau Sn sama dengan suku U atau U1 ditambah U2 ditambah U3 sama dengan UN sama dengan N dibagi 2 kalikan A ditambah UN. Atau Sn sama dengan N dibagi 2 dikalikan 2A ditambah N kurangi 1 kali B. Dengan Sn adalah jumlah N suku pertama. N adalah bilangan asli. Masih ingat bilangan asli? Itu mulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. A adalah suku pertama. B adalah beda. Jadi, deret aritmatika dengan barisan aritmatika ada hubungannya. Yaitu, kalau barisan aritmatika hanya ditanyakan suku keberapanya, baik suku ke-1, 2, 3, 4, dan selanjutnya. Tetapi kalau deret aritmatika adalah jumlahnya. Perhatikan bahwa deret aritmatika adalah jumlah keseluruhannya. Sudah paham? Oke, kita lanjutkan berikutnya. Agar lebih paham lagi tentang materi tentang barisan aritmatika dan deret aritmatika, maka perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang nomor 1, yaitu suku ke-8 dari barisan bilangan 2,6,10,14 sampai tak terhingga adalah pembahasan. Yaitu yang pertama, urutan yang pertama, yaitu A sama dengan 2. Bedanya, mencari bedanya masih ingat tadi? Yaitu suku kedua dikurangi suku ke-1, boleh juga suku ketiga dikurangi suku ke-2. Perhatikan di situ, yaitu 2, 6, 10, 14. 2 ditambah 4 hasilnya 6. 6 ditambah 4 hasilnya 10. 10 ditambah 4 hasilnya 14. Maka bedanya di sini yaitu 4. Yang ditanyakan di sini adalah suku ke-8. Maka N sama dengan 8. Rumus suku ke N barisan tersebut adalah yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan B. A-nya masih ingat tadi? A-nya berapa? Ya, yaitu 2. Maka variabel A kita ganti dengan angka 2. 2 ditambah N-nya tadi berapa? Yaitu 8. Maka variabel N kita ganti dengan angka 8. 8 dikurangi 1 kali B. Bedanya tadi berapa? Yaitu 4. Maka 8 dikurangi 1 dikalikan 4. Maka hasilnya adalah 2 ditambah 8 kurangi 1 yaitu 7. 7 dikali 4 hasilnya 28. Maka 2 ditambah 28 hasilnya adalah 30. Jadi suku ke-8 barisan tersebut adalah 30. Gimana? Sudah paham atau belum? Kalau belum, kita lanjutkan lagi contoh soal berikutnya. Selanjutnya, untuk contoh soal yang nomor 2, yaitu diketahui barisan aritmatika dengan suku ke-5, yaitu 17, suku ke-9,
33. Suku ke-12-nya adalah, jadi di sini yang diketahui adalah suku ke-5 yaitu 17, suku ke-9 sama dengan 33. Sementara di sini yang ditanyakan adalah suku ke-12. Dan suku pertama kita belum tahu. Bedanya pun kita belum tahu. Gimana caranya? Maka perhatikan pembahasan selanjutnya. Untuk mencari bedanya, yaitu beda sama dengan suku yang tertinggi di situ ada angka berapa? Hasilnya adalah 33. Maka 33 dikurangi suku yang ada di situ, angka berapa? Yaitu 17. Maka 33 kurangi 17 dibagi 9. 9 dari mana? Yaitu suku ke-9 dan 5. Maka 9 kurangi 5. Tadi 33 kurangi 17 yaitu hasilnya 16. Sementara 9 kurangi 5 hasilnya 4. Jadi bedanya adalah 16 dibagi 4 hasilnya 4. Untuk rumus barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Kita sudah ada, bedanya sudah dapat yaitu 4. Jadi kita perlu modal lagi yaitu A atau suku pertamanya. Maka UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Yang ditanyakan suku 12, tapi A-nya belum tahu. Maka yang udah ada di situ suku ke-5 sudah ada 17. Suku ke-9 sudah ada 33. Boleh kita pakai suku ke-5, boleh juga kita pakai suku ke-9. Maka kita pakai salah satunya, yaitu suku ke-5. U5 sama dengan A ditambah N-nya kita ganti dengan angka 5, yaitu 5 dikurangi 1 kalikan B. U5-nya hasilnya ada 17. Maka U5 kita ganti dengan angka 17. 17 sama dengan A ditambah 5 dikurangi 1, yaitu 4. Bedanya kita sudah dapat juga, yaitu dengan angka 4. Maka bedanya kita langsung ganti dengan angka 4. 17 sama dengan A ditambah 4 kali 4. Hasilnya adalah 17 dikurangi 16, yaitu A atau suku pertamanya adalah 1. Selanjutnya, A-nya sudah dapat 1, B-nya sudah dapat 4, maka kita tinggal masuk yaitu yang ditanyakan suku ke-12. Tetap, kita masih ingat rumus barisan aritmatikanya yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Suku ke-12-nya sama dengan A-nya tadi masih ingat, yaitu 1. Maka N kita ganti dengan angka 12, B-nya kita ganti dengan angka 4. U12 sama dengan 1 ditambah 12 kurangi 1 kalikan 4. Maka U12-nya adalah 1 ditambah 11 kali 4. U12 sama dengan 1 ditambah 44. Jadi, U12 sama dengan 45. Selanjutnya, untuk contoh soal yang nomor 3, yaitu dari barisan aritmatika diketahui suku ke-3 sama dengan 11, suku ke-7 sama dengan 23. Berapa jumlah 16 suku pertamanya? Maka yang ditanyakan di sini adalah jumlah 16 suku pertama. Jumlah, ya. Perhatikan kalau jumlah berarti di sini adalah deret aritmatika. Pembahasannya di sini kita belum punya atau kita belum tahu nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa. Maka kita mencari nilai B-nya dulu. Di situ suku ke-7 23, suku ke-3-nya adalah 11. Maka 23 kurangi 11, suku ke-7, 7 kurangi 3. Hasilnya adalah 12 dibagi 4. Ya, hasilnya adalah 3. Maka bedanya adalah 3. Rumus aritmatikanya untuk mencari nilai A, karena B-nya sudah ada, kita masuk langsung ke rumusnya yaitu
UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kalikan B. Karena suku yang sudah diketahui yaitu suku ketiga dan suku ketujuh, kita boleh pakai salah satunya. Maka kita pakai suku ketiga. U3 sama dengan A ditambah N-nya kita ganti dengan angka 3. 3 kurangi 1 kali B. Bedanya kita udah ada, yaitu angka 3. 11 dari mana? Yaitu suku ketiga. Maka suku ketiganya, U3 kita ganti dengan angka 11. 11 sama dengan A ditambah 2 kali 3. Maka 11 sama dengan A ditambah 6. Jadi, A-nya adalah 11 kurangi 6, yaitu 5. Karena nilai A sudah ada, nilai B sudah ada juga, kita langsung masuk ke rumus jumlah 16 suku pertama, yaitu deret aritmatika. Rumusnya kita pakai Sn sama dengan N dibagi 2 kalikan 2A ditambah N dikurangi 1 dikalikan B. Jumlah 16 atau N-nya kita ganti dengan angka 16. 16 dibagi 2, A-nya kita ganti dengan angka 5. B-nya kita ganti dengan angka 3, maka dihasilkan S atau jumlah deret aritmatika suku ke-16 sama dengan 16 dibagi 2, 2 kali 5 ditambah 16 kurangi 1 kalikan 3. 16 dibagi 2 hasilnya 8, 2 kali 5, 10, 16 kurangi 1, 15, 15 kalikan 3. Maka hasilnya adalah 8 dikalikan 10 ditambah 45. Maka hasil dari 4 dikalikan 55 yaitu 440. Jadi jumlah 16 suku pertamanya adalah 440. Selanjutnya, contoh soal yang keempat. Di ruang bioskop terdapat 15 baris kursi, di mana baris pertama terdapat 13 kursi, baris kedua, ketiga, dan seterusnya selalu bertambah 3 kursi. Banyak seluruh kursi di bioskop tersebut adalah, perhatikan di sini bahwa deret aritmatika bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di sini adalah menghitung banyaknya kursi di dalam bioskop. Jadi, tidak harus kita menghitung satu-satu banyaknya kursi yang ada di bioskop tersebut. Kita bisa menggunakan deret aritmatika untuk menghitung jumlah seluruh kursi yang ada di ruangan tersebut. Perhatikan di sini, yaitu sudah disebutkan barisan pertama yaitu 13 atau suku pertamanya adalah 13. Penambahannya selalu 3. Maka bedanya selalu 3. B sama dengan 3. Jumlah kursi seluruhnya kita menggunakan deret aritmatika atau Sn sama dengan N dibagi 2 dikalikan 2A ditambah N dikurangi 1 kalikan B. Suku ke-15 atau banyaknya 15 baris di sini, 15 dibagi 2 dikalikan 2 kali 13. 13 dari mana? Yaitu A-nya atau suku pertamanya adalah 13 ditambah 15 kurangi 1 kalikan 3. Maka suku ke S15-nya sama dengan adalah 15 dibagi 2, 2 kali 13 sama dengan 26 ditambah 14 kalikan 3. Maka hasilnya adalah 15 dibagi 2 dikalikan 26 ditambahkan 42. 15 dibagi 2 kali 68 hasilnya adalah 510. Jadi jumlah seluruh kursi di bioskop adalah 510. Gimana? Mudah kan? Jadi selanjutnya deret aritmatika, di sini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu untuk menghitung banyaknya kursi dalam ruang
Bilangan kelipatan 2 dan Gimana? 3 merupakan Mudah kan? merupakan kelipatan dari 6. Bilangan kelipatan 2 dan 3 antara 100 dan 300 yaitu 102. 102 dari mana? Yaitu maksudnya di sini bilangan antara 100 dan 300 adalah angka yang lebih besar dari 100 dan angka yang lebih kecil dari 300 yang bisa dibagi dengan angka 6. Maka kita mulai dengan angka 102, 108, 114 sampai yang terbesar yaitu 294. Nah, barisan di atas merupakan barisan aritmatika dengan suku pertamanya adalah 102, bedanya adalah 6. Maka rumus suku ke N barisan tersebut adalah, masih ingat tadi rumus barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kalikan B. UN, karena kita belum tahu N-nya keberapa, suku keberapanya, maka kita ambil nilai yang tertinggi yaitu UN sama dengan 294. Maka 294 sama dengan A-nya sudah ada yaitu 102. Kita ganti dengan angka 102, A-nya ditambah N dikurangi 1 kali B. Bedanya kita udah tahu, yaitu 6. Maka 294 sama dengan 102 ditambah 6N dikurangi 6. Dari mana 6N dikurangi 6? Yaitu N dikalikan 6 sama dengan 6N, negatif 1 kali 6 sama dengan negatif 6. Maka 294 sama dengan 102 dikurangi 6 ditambah 6N. 294 sama dengan 96 ditambah 6N menjadi 96 pindah ruas atau pindah tempat. Karena apa? 294 tidak ada variabel N-nya. 96-nya tidak punya variabel. Yang punya variabel yaitu cuma 6N. Maka yang tidak punya variabel suruh kumpul. 294 dikurangi 96. Kenapa menjadi kurang? Karena tadinya 96 positif, karena pindah tempat menjadi negatif. 294 kurangi 96 hasilnya adalah 198 sama dengan 6N. Maka 6N sama dengan 198. N sama dengan 198 dibagi 6. Maksudnya di sini adalah 6N. 6N di sini dimisalkan kalau 6 orang itu 198, jadi kalau 1 orang itu berapa? Atau N. N sama dengan 198 dibagi 6, hasilnya adalah 33. Maka nilai N-nya adalah 33. Selanjutnya, kita mencari jumlahnya. Masih ingat? Kalau yang ditanyakan jumlah berarti adalah deret aritmatika. Masih ingat rumus deret aritmatikanya? Yaitu Sn sama dengan N dibagi 2 dikalikan 2A ditambah N kurangi 1 dikalikan B. Karena N-nya sudah ada yaitu 33, maka N kita ganti dengan angka 33. 33 dibagi 2 dikalikan 2 kali 102 ditambah 33 kurangi 1 kali 6. Maka jumlah ke-33-nya, jumlahnya sama dengan 33 dibagi 2 dikalikan 204 ditambah 192. Jadi jumlahnya adalah 33 dikalikan 198. Dari mana 198? Yaitu karena 33 dibagi 2 kita nggak bisa, maka kita cari yang digeser di sampingnya ada angka genapnya supaya gampang pembagiannya. Maka 396 yang dibagi 2 menghasilkan 198. Jadi jumlah kelipatannya 33 kali 198 adalah 6.534. Jadi
Jumlah kelipatan 2 dan 3 antara 100 dan 300 adalah 6.534. Gimana? Contoh soal yang sudah kita pelajari bersama? Apakah sudah paham atau belum? Kalau belum, silahkan dibaca kembali dan dipelajari kembali contoh soal yang sudah kita pelajari bersama.